Yo guys, ketemu lagi dan kita sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8, tanggal 31 Oktober 2022 guys, hari Senin. Gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan menjalani aktivitas rutin kalian hari ini? Oke, kita lanjut. Untuk keadaan kripto secara global ya turun 0,55% guys dalam waktu 24 jam ini ya. Begitu juga dengan Bitcoin guys, turun di 1,61% di awal pembukaan hari ini guys. Sudah kelihatan banget turunnya. Disusul juga dengan Ethereum, ini juga turun guys di 2,25% ya. BNB masih bertahan di 2,17%, cukup menarik ya. Dogecoin pun ini masih bertahan juga guys. Dan dalam satu minggu, Dogecoin ini menunjukkan kenaikan yang cukup luar biasa banget guys. Dan sempat menembus di 150% guys. Keren kan? Dan sekarang masih bertahan di 100% dalam waktu satu minggu ini guys. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa dari Dogecoin ini guys. Kemudian untuk Cardano turun ya dalam satu hari ini di 3,10%. Jadi secara rata-rata kebanyakan ini merah ya, karena mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Oke, kita coba langsung lihat ya untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin. Di sini kita bisa lihat ya, masih sangat berat banget guys Bitcoin untuk bisa menembus area di MA100 ini guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, tertahan guys di harga 20.900-an guys. Dan untuk close candle kemarin ya, merah, dan ini bisa jadi awal yang buruk ya untuk pergantian candlenya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, awal candlenya pun pada hari ini merah juga guys. Kemudian ini pertanyaannya apakah akan bertahan lanjut ke atas atau enggak. Kita tunggu aja ya nanti update-nya. Dan semoga aja akan ada kabar-kabar yang bagus ya, yang bisa menstimulus pergerakan harga dari Bitcoin ini khususnya. Karena apa guys? Jika Bitcoin ini naik, maka teman-temannya ataupun anak-anaknya ya, altcoin itu akan ikut-ikutan naik guys. Karena Bitcoin ini induknya guys. Oke, jadi kita nanti akan update lagi. Kita langsung aja menuju ke informasi pertama guys, datang dari cryptoglobe.com guys. Dan ini informasinya cukup mengejutkan ya. Kenapa mengejutkan? Karena dari judulnya aja ya. Di sini disebutkan bahwa apakah Coinbase akan bangkrut? Wow, menarik ya. Jadi desas-desus tentang Coinbase akan bangkrut ini tetap ada guys. Bahkan setelah perusahaan menolak klaim tersebut dan secara aktif memperluas bisnisnya ke luar negeri. Pada Juli 2022, Coinbase menangguhkan program afiliasinya dan sebulan sebelum Coinbase Pro ditutup, mengumumkan fitur serupa yang disebut Advanced Trade. Kedua pengumuman ini ditambah penggabungan USD dengan buku pesanan USDC dan memicu rumor tentang Coinbase menjadi bangkrut. Selain itu guys, kinerja keuangan Coinbase pada tahun 2022 merupakan pukulan besar bagi pertukaran kripto setelah kenaikan 2021 kemarin yang sangat besar untuk sebagian besar pasar cryptocurrency tentunya. Dalam laporan pendapatan di kuartal kedua ya, perusahaan menguraikan kerugian kritis senilai sekitar 1,1 miliar dolar dan penurunan itu hampir 60% dalam hal pendapatannya. Sebagian besar karena faktor ekonomi makro dan faktor sistemik dalam industri cryptocurrency yang menyebabkan volume perdagangan yang lebih rendah di Coinbase. Komunitas kripto tampak terpecah guys. Di satu sisi spektrum adalah pengguna yang mengklaim Coinbase berada di ambang kebangkrutan dan klaim bahwa Coinbase telah berulang kali diberhentikan. Dan di sisi lain, mengklaim ini tidak lebih dari FUD, yaitu rumor dan kontroversi yang muncul setelah runtuhnya perusahaan kripto seperti Celsius, Voyager, dan juga Three Arrows Capital, yang semuanya memiliki paparan langsung ya ke Terraform Labs dan UST atau Luna yang gagal kemarin. Sebagai gantinya, pada laporan pendapatan di kuartal keduanya ya, Coinbase mengatakan mereka banyak berinvestasi dalam pengembangan produk dengan fitur berkualitas tinggi dan manajemen risiko yang tepat untuk pengguna retail dan klien institusional. Brian Armstrong mengatakan perusahaan itu tidak berisiko bangkrut katanya, tetapi mereka telah berupaya memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pengguna retail seperti pelanggan Prime dan juga Custody jika terjadi peristiwa Black Swan. Ini terjadi setelah formulir 10Q Coinbase diserahkan ke SEC yang pada dasarnya menyatakan bahwa dana pengecer berada dalam bahaya jika terjadi kebangkrutan. SAB 121 SEC akan membutuhkan pengungkapan untuk perusahaan publik yang mengelola cryptocurrency untuk pihak ketiga. Kemudian apa selanjutnya untuk Coinbase ini guys? Coinbase saat ini menghadapi tekanan dari SEC ya. Badan pengawas telah mengirim
mengirim beberapa panggilan dan permintaan dokumen dan semua informasi terkait tentang program staking, produk yang menghasilkan hasil, dan proses daftar token kepada bursa. SEC sebelumnya menghadapi bursa atau exchange yang menyatakan bahwa 9 dari 10 cryptocurrency-nya adalah sekuritas. Klaim yang telah mereka tolak berulang kali tentunya. Tekanan dari SEC ini ya membuat Coinbase melawan dan mendukung manajer aset digital Grayscale dalam pertempuran hukumnya melawan SEC. Yang terakhir ini menggugat SEC karena menolak ETF Bitcoin, menyatakan bahwa SEC gagal menerapkan perlakuan yang konsisten pada kendaraan investasi serupa. Selain panas ya di politik Amerika Serikat ya, Coinbase ini telah berfokus dalam meluncurkan produk dan layanan baru di Amerika Serikat dan juga luar negeri guys. Seperti kartu skor kripto yang memungkinkan pengguna Coinbase mengetahui sikap politisi Amerika Serikat tentang cryptocurrency berdasarkan tempat tinggal mereka. Coinbase juga baru-baru ini bermitra dengan Google untuk memungkinkan pengguna membayar layanan cloud dengan cryptocurrency. Kedua perusahaan mengatakan kolaborasi ini akan membantu menyebarkan teknologi Web3 mulai tahun 2023. Coinbase menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui biaya perdagangan di platformnya, tetapi diatur untuk mendapatkan sebagian dari pembayaran cryptocurrency yang dilakukan untuk layanan cloud Google. Pertukaran akan memindahkan aplikasi terkait datanya ke Google dari Amazon Web Service. Raksasa teknologi itu dilaporkan juga sedang menjajaki bagaimana ya ia dapat menggunakan Coinbase Prime dan layanan yang secara aman menyimpan cryptocurrency organisasi dan memungkinkan mereka untuk melakukan perdagangan. Per Zavery, Google akan bereksperimen dan melihat bagaimana kami dapat berpartisipasi dengan mengelola cryptocurrency. Coinbase juga memperluas layanan untuk investor retail di Australia guys dan memfasilitasi pembelian, penjualan dan juga perdagangan mata uang kripto. Perusahaan akan memperkenalkan Pay ID sebagai formulir untuk menyetor langsung dari rekening bank mereka. Ini memungkinkan penyetoran dan penarikan dolar Australia dan akses ke lebih dari 200 aset kripto. Dan lebih lanjut, perusahaan mengatakan akan menawarkan antarmuka perdagangan lanjutan untuk pedagang profesional. Oke guys, kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya datang dari BainCrypto.com. Dan ini cukup menarik juga ya, bahwa Charles Hoskinson ya, yang merupakan founder dari Cardano ini mengundang Dogecoin guys untuk bermigrasi ke Cardano secara gratis. Nah ini menarik banget guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi pendiri Cardano Charles Hoskinson mengatakan Dogecoin harus menjadi sidechain dari Cardano dan bersedia membantu koin meme bermigrasi secara gratis. Charles Hoskinson membuat pernyataan ini sebagai tanggapan ya atas tweet yang menanyakan tentang apa yang akan terjadi pada Dogecoin setelah Elon Musk membeli platform media sosial Twitter. Menurut Hoskinson, ada kemungkinan ya Doge akan bergabung dengan Twitter. Ketika ditanya apakah koin meme akan diubah menjadi jaringan proof of stake, dan dia berkata, Dogecoin harus menjadi sidechain Cardano. Saya akan melakukan migrasi secara gratis, dan sial, saya bahkan akan menambahkan kontrak pintarnya. Wow, ini keren banget ya. Jadi pernyataan ini sejalan dengan pandangannya guys sebelumnya ya bahwa Cardano ini akan menjadi jaringan blockchain dengan beberapa sidechain yang terhubung dengannya. Beberapa spekulasi ya tentang Dogecoin ini setelah Elon Musk membeli Twitter itu banyak beredar guys. Dan Elon Musk ini sebagian besar bertanggung jawab ya atas munculnya koin meme setelah mempromosikannya di beberapa tweet ya. Dan ia pun menjadikannya sebagai alat tukar barang dagangannya di Tesla guys. Sebelum membeli Twitter, ada laporan ya bahwa Elon Musk ini berencana untuk mendukung penerapan Dogecoin di platform media sosial dan spekulasi itu seputar potensi integrasi meningkat dengan akuisisi perusahaan tersebut guys. Meskipun CEO dari Tesla, Elon Musk ini telah membuat beberapa perubahan ya pada Twitter, dia belum mengumumkan ya rencananya yang sebenarnya untuk platform media sosial ini guys. Dan blogger teknologi Jane Mansion Wong juga mengklaim bahwa Twitter sedang mengerjakan wallet prototype yang mendukung setoran dan penarikan kripto. Wow, menarik ya. Jadi penasaran saya setelah pembelian Twitter ini guys. Oke, jadi sejak Elon Musk mengambil alih Twitter, Dogecoin ini telah menguat guys dan naik 44,3% dalam 7 hari terakhir ya. Dan diperdagangkan pada $0,08 dan rally Doge ini didasarkan pada antisipasi ya dengan apa yang dilakukan oleh Elon Musk dengan Dogecoin sekarang setelah ia memiliki kendali atas Twitternya guys. Seperti yang terlihat di grafik ini. Volume perdagangan Doge dalam 24 jam terakhir ya adalah di $3,8 miliar dan menunjukkan banyak pedagang saat ini membeli ke dalamnya guys. Dan rally saat ini telah mendorongnya kembali ke 10 cryptocurrency teratas ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Sementara itu, Cardano
juga naik 5,2% dalam 24 jam terakhir dan 16,1% ya dalam 7 hari terakhir. Cardano telah rally mengikuti kenaikan pasar yang lebih luas baru-baru ini guys. Ini menarik ya beritanya jika memang benar nanti Dogecoin ini akan terintegrasi ya dengan jaringan Cardano. Kenapa? Karena Dogecoin ini nantinya ya bisa memiliki utilitas yang lebih guys. Dimana sekarang itu Dogecoin hanya bisa dimanfaatkan untuk alat tukar saja. Dan jika nanti benar-benar akan bermigrasi ke Cardano, maka sebagian besar fungsi-fungsi yang ada di Cardano ini bisa dinikmati oleh Dogecoin. Jadi keren banget nantinya. Oke, kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Datang dari bitcoinmagazine.com guys. Dan seperti yang kalian baca di sini, Amerika Serikat akan mempersenjatai dolar dengan mendukungnya dengan Bitcoin. Wow, ini dari judulnya aja udah sangat mengerikan ini. Jadi pemerintah Amerika Serikat ini kemungkinan ya akan mendukung dolar dengan Bitcoin untuk melindungi statusnya sebagai penerbit mata uang cadangan global. Ingat ya, ini masih kemungkinan. Jadi ini adalah editorial opini ya dari yang namanya Luke Makix. Dia adalah seorang penulis dan pembawa acara podcast ya dan juga analis makro. Dan ini adalah bagian kedua dari seri kedua bagian tentang teori milkshake dolar dan perkembangan alaminya menjadi Bitcoin milkshake. Dalam bagian ini kita akan mengeksplorasi di mana Bitcoin cocok dengan krisis utang global ini guys. Jadi judulnya ini berhubungan dengan teori milkshake Bitcoin ya. Jadi kalian harus pinter-pinter mencerna. Oke, kita baca informasinya. Jadi kebanyakan orang percaya ya bahwa monetisasi Bitcoin akan sangat merugikan ya Amerika Serikat khususnya karena ini adalah negara dengan mata uang cadangan global saat ini dan monetisasi Bitcoin ini menguntungkan satu negara secara tidak proporsional ya dan lebih dari negara lain manapun. Jadi Amerika Serikat ini adalah negara yang paling diuntungkan dari monetisasi Bitcoin ini. Bitcoin akan membantu memperpanjang umur USD lebih lama dari yang dapat dikonseptualisasikan banyak orang dan artikel ini menjelaskan alasannya guys. Jika kita bergerak maju dengan asumsi bahwa tesis dolar milkshake ini terus memusnahkan mata uangnya lebih lemah di seluruh dunia, maka negara-negara ini akan mengambil keputusan ketika mata uang mereka mengalami hyperinflasi. Beberapa dari negara-negara ini akan dipaksa untuk melakukan dolarisasi seperti lebih dari 65 negara yang didolarisasi atau mata uang lokalnya dipatok ke dolar Amerika Serikat. Beberapa mungkin memilih untuk mengadopsi standar untuk bisa menguasai emas ya, seperti yang dimiliki Rusia baru-baru ini, dan beberapa bahkan mungkin memilih untuk mengadopsi yuan Cina ataupun euro sebagai alat tukar dan unit hitung lokal mereka. Beberapa wilayah dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bayangan Myanmar ya, dan mengadopsi stablecoin Tether sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi yang terpenting, beberapa negara ini akan mengadopsi Bitcoin. Untuk negara-negara yang mungkin mengadopsi Bitcoin akan terlalu fluktuatif untuk membuat perhitungan ekonomi dan digunakan sebagai unit akun ketika masih sangat awal dalam kurva adopsi. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ini adalah grafik untuk global population using Bitcoin dan kita berada di 2022 ini ya, masih di bawah banget guys dan diperkirakan nanti di 2023 akan ada kenaikan yang cukup signifikan dan terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya guys. Wah, ini keren banget ya. Terlepas dari narasi konsensus yang mengelilingi mereka yang menyatakan volatilitas Bitcoin menurun karena institusi telah tiba, saya sangat yakin bahwa ini tidak berakar pada kenyataan. Dalam artikel sebelumnya yang ditulis pada akhir tahun 2021, menganalisis kurva adopsi Bitcoin dan saya menjelaskan mengapa saya percaya volatilitas Bitcoin akan terus meningkat dari sini saat ia bergerak melalui 500.000 US dollar, 1 juta dan bahkan 5 juta dolar per koinnya guys. Saya pikir Bitcoin masih akan terlalu fluktuatif untuk digunakan sebagai unit akun yang sebenarnya sampai menembus 8 angka dalam dolar hari ini atau setelah menyerap 30% kekayaan dunia. Untuk alasan ini saya percaya ya bahwa negara-negara yang akan mengadopsi Bitcoin juga akan dipaksa ya untuk mengadopsi dolar Amerika Serikat secara khusus sebagai unit akun. Negara-negara yang mengadopsi standar Bitcoin akan menjadi kuda Troya untuk melanjutkan dominasi dolar global. Kesampingkan pendapat Anda tentang apakah stablecoin adalah shitcoin untuk sesaat, dengan perkembangan terakhir seperti Taro membawa stablecoin ke Lightning Network, bayangkan kemungkinan memindahkan stablecoin ke seluruh dunia secara instan dan hampir tanpa biaya. Federal Reserve Cleveland tampaknya memperhatikan perkembangan ini dan karena mereka baru-baru ini menerbitkan sebuah makalah berjudul Jaringan Petir atau Lightning Network yang mengubah Bitcoin menjadi uang. Memperkecil, kita dapat
melihat bahwa sejak Maret 2020, pasokan stablecoin telah tumbuh dari 5 miliar dolar menjadi lebih dari 150 miliar dolar, guys. Yang menurut saya paling menarik bukanlah laju pertumbuhan stablecoin, tetapi stablecoin mana yang tumbuh paling cepat. Setelah bencana Terra Luna kemarin ya, modal melarikan diri dari stablecoin yang dianggap lebih beresiko seperti Tether ke yang lebih aman seperti USDC. Ini karena USDC 100% didukung oleh uang tunai dan hutang jangka pendek. Oke guys, untuk uraian artikel ini masih panjang banget ya. Untuk pemaparannya ya, baik background kenapa nanti Bitcoin bisa dijadikan sebagai underlying dari dolar. Di sini dipaparkan secara jelas banget ya. Kalian nanti bisa baca sendiri guys. Dan kalau saya harus baca semuanya, takutnya nanti kalian tuh terlena dan tertidur pulas ya. Oke, jadi nanti kalian bisa baca sendiri guys. Untuk uraian lebih lengkapnya, linknya nanti akan saya kasih di deskripsi. Jadi gimana pendapat kalian ya untuk perkembangan kripto hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya guys. Peace.